Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Tibian, NIM 23115624 dari UF 04. Kali ini saya akan membahas tentang tugas evaluasi pasca perkuliahan kedua, mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Tugas soalnya yaitu apa fungsi utama dari CPU dalam sistem komputer. Yang kedua, menjelaskan dua fase utama dalam siklus pelaksanaan proses. Yang ketiga, apa itu interupsi dan bagaimana mekanisme kerjanya. Yang keempat, refleksi tiga jenis bus dalam sistem interkoneksi dan fungsinya. Oke, untuk soal pertama yaitu apa fungsi utama dari CPU dalam sistem komputer. Jawabannya itu fungsi utama dari CPU atau Central Processing Unit dalam sistem komputer adalah sebagai otak komputer yang mengendalikan dan menjalankan semua operasi serta instruksi dalam sistem. Tugas utama CPU adalah menjalankan instruksi. CPU mengeksekusi program atau instruksi yang diberikan pada perangkat lunak atau software. Ini melibatkan menafsirkan dan menjalankan perintah-perintah yang ditulis dalam bentuk kode mesin. Yang kedua, pengolahan data. CPU bertanggung jawab atas pemrosesan data yang dikirimkan oleh perangkat input, perangkat penyimpanan, atau aplikasi. Data ini diolah melalui unit aritmatika dan logika atau bisa disebut ALU, yang berfungsi untuk melakukan operasi matematika dan logika. Dan yang ketiga, kontrol dan koordinasi. CPU mengendalikan aliran data di antara komponen-komponen komputer lainnya seperti memori atau RAM, perangkat penyimpanan, dan perangkat input-output. CPU memastikan semua komponen bekerja secara efisien dan terkoordinasi. Yang keempat, manajemen memori. CPU bekerja sama dengan memori utama atau RAM untuk mengambil, menyimpan, dan memproses data yang sedang diakses. CPU menentukan kapan dan bagaimana data dimuat ke dalam memori untuk dieksekusi lebih lanjut. Dan yang terakhir, interaksi dengan perangkat lain. CPU berkomunikasi dengan perangkat keras lain melalui bus sistem yang memungkinkan transfer data antar CPU, memori, perangkat eksternal lainnya. Soal yang kedua yaitu menjelaskan dua fase utama dalam siklus pelaksanaan. Jawabannya itu dalam siklus pelaksanaan instruksi atau instruksi cycle di CPU terdapat dua fase utama, yaitu fase pertama, fase fetch atau pengambilan instruksi. Pada fase ini CPU mengambil fetch instruksi dari memori utama atau RAM. Proses ini melibatkan program counter atau PC menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi, memori address register atau MAR. PC mengirim alamat instruksi ke MAR, instruksi register atau IR. Instruksi yang mengambil dari memori dimuat ke IR. Kemudian bus sistem, instruksi dipindahkan dari RAM ke CPU melalui bus sistem. Fase ini bertujuan untuk mengambil instruksi yang akan dieksekusi dan mempersiapkannya untuk fase berikutnya. Yang kedua itu fase execute atau eksekusi instruksi. Setelah instruksi diambil, CPU akan mengeksekusi instruksi tersebut. Eksekusi bergantung pada jenis instruksi yang diambil dan bisa mencakup berbagai operasi seperti operasi aritmatika dan logika. Jika instruksi berupa operasi aritmatika seperti penjumlahan atau logika seperti AND, OR, dan CPU akan menggunakan ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk memproses data. Kemudian operasi pindah data. Instruksi mungkin melibatkan pemindahan data dari satu register ke register lain atau dari memori ke register. Kemudian ada operasi kontrol. Instruksi mungkin melibatkan perubahan aliran kontrol seperti lompat atau jump ke bagian program lain tergantung kondisi tertentu. Setelah fase eksekusi selesai, CPU kembali ke fase fetch untuk mengambil instruksi berikutnya, dan fase ini berulang terus-menerus selama program berjalan. Apa itu instruksi dan bagaimana mekanisme kerjanya? Jawabannya adalah instruksi adalah sinyal yang dikirimkan ke CPU oleh perangkat keras atau perangkat lunak untuk menginformasikan bahwa suatu kejadian memerlukan perhatian segera. Mekanisme kerjanya yaitu terjadinya interupsi. Interupsi dapat terjadi dari perangkat keras seperti keyboard, mouse, atau perangkat input-output, atau perangkat lunak seperti kesalahan program atau instruksi khusus, misalnya ketika penggunaan
menekan tombol pada keyboard perangkat keras, keyboard akan mengirimkan sinyal interupsi ke CPU untuk memberitahukan bahwa input baru telah diterima. Kemudian pemberitahuan ke CPU ketika interupsi terjadi, sinyal interupsi diakhiri ke interrupt controller, misalnya pitch atau pitch. Interupsi controller ini akan memberitahukan CPU bahwa ada interupsi yang perlu ditangani. CPU akan menyelesaikan eksekusi instruksi yang sedang diproses saat ini sebelum menanggapi interupsi. Kemudian yang ketiga, menyimpan status saat ini. CPU kan menyimpan konteks state saat ini seperti program counter atau PC dan register yang sedang digunakan. Sehingga ketika interupsi selesai, CPU dapat kembali ke kondisi semula. Status ini disimpan di stack struct data dan memori untuk memastikan tidak ada data atau informasi yang hilang. Kemudian yang keempat, penanganan interupsi atau interupsi handler. Setelah status disimpan, CPU akan melompat ke interupsi service route line atau ISR, yaitu program atau subroutine khusus yang dirancang untuk menangani interupsi tertentu. ISR akan memproses kejadian yang menyebabkan interupsi seperti membaca data dari perangkat keras atau mengatasi kesalahan perangkat lunak. Kemudian yang kelima, pemulihan konteks. Setelah ISR selesai menjalankan tugasnya, CPU akan memulihkan konteks yang sebelum disimpan di stack. Program counter PC dan register sebelumnya disimpan akan dipulihkan agar CPU bisa melanjutkan eksekusi instruksi yang sempat terhenti sebelum interupsi. Kembali ke program utama. Setelah konteks dipulihkan, CPU melanjutkan tugas yang tertunda sebelum interupsi terjadi, seolah-olah interupsi tidak pernah terjadi. Nomor 4, refleksi 3 jenis bus dalam sistem interaksi dan fungsinya. Dalam sistem interkoneksi komputer, bus adalah jalur komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan berbagai komponen dalam komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Ada 3 jenis bus utama yang berfungsi sebagai jalur transmisi data, alamat, dan kontrol dalam sistem komputer, yaitu bus data. Fungsi bus data berfungsi untuk mentransfer data antar komponen dalam sistem komputer seperti antar CPU, memori, dan perangkat input-output. Data yang dikirimkan melalui bus ini bisa berupa instruksi yang sedang dijalankan oleh CPU atau hasil dari operasi yang sedang berlangsung. Bus alamat atau address bus. Fungsi bus alamat berfungsi untuk menentukan lokasi data atau instruksi yang akan diakses oleh CPU di dalam memori. Dengan kata lain, bus alamat mengindikasi di mana data tersebut berada di memori atau perangkat input-output yang akan berinteraksi. Dan yang terakhir, bus control atau control bus. Fungsi bus control digunakan untuk mengirimkan sinyal kontrol antara CPU dan komponen lain dalam sistem komputer. Bus ini memastikan bahwa semua komponen memahami bagaimana dan kapan harus menggunakan data atau alamat yang ditransmisikan. Sinyal pada bus control dapat mencakup perintah seperti pembacaan, read, penulisan, write, atau interupsi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.